Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi dan bertemu dengan Raja Salman seperti pertemuan dua sahabat. Ibarat bertemu sahabat, keduanya saling memberikan apresiasi. Bahkan Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman memuji kepemimpinan Joko Widodo sebagai pemimpin negara muslim terbesar di dunia yang memiliki visi kepemimpinan yang maju. Bahkan Muhammad bin Salman menyatakan beruntungnya warga Indonesia memiliki pemimpin seperti Joko Widodo. Untuk mengetahui bagaimana suasana pertemuan dua sahabat Presiden Joko Widodo dan Raja Salman, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abe Gebriel yang juga ikut menjadi saksi pertemuan tersebut. Pak Duta Besar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani Rahmi. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes, mohon dapat informasi sebetulnya kunjungan Jokowi ini bagaimana? Apakah memang dadakan atau memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari karena persis setelah debat begitu Presiden Jokowi ke Arab Saudi? Saya jelaskan bahwa kunjungan Bapak Presiden ke Arab Saudi ini bukan tiba-tiba. Karena sebelumnya Khatibul Haramain Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengundang beliau dalam pembukaan sebuah festival budaya terbesar di dunia, di mana Indonesia menjadi tamu kehormatan di tanggal 20 Desember tahun yang lalu. Kemudian setelah itu kita konfirmasi bahwa Bapak Presiden tidak bisa hadir ke Saudi. Kita rencanakan lagi bulan Januari, belum bisa juga, dan akhirnya di Februari juga belum ada titik temu tanggal, dan akhirnya baru kemarin. Jadi kunjungan ini bukan tiba-tiba, melalui proses panjang, dan saya jelaskan juga bahwa Saudi menyebut kunjungan ini dengan istilah Az-Ziyarah Al-Akhawiyah Al-Wuddiyah, sebuah kunjungan persahabatan yang begitu intim dan persahabatan hati, wuddiyah, kasih sayang. Artinya apa? Saya melihat sendiri beliau, Bapak Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya kepala negara dari Asia Tenggara atau seluruh dunia yang diterima Raja Salman di istana pribadi, bukan istana kerajaan. Jadi ini sangat istimewa. Saya begitu terharu dan terenyuh bagaimana intimnya dua sahabat ini, Khatibul Haramain Asyarifain Raja Salman bin Abdul Aziz dan Presiden Jokowi. Ada kesamaan dari dua sahabat ini, sama-sama presiden kepala negara yang ketujuh. Jadi Raja Salman itu raja yang ketujuhnya Saudi, dan Bapak Presiden Joko Widodo ini presiden yang ketujuh. Suasana kebatinan yang ada dalam pertemuan di istana pribadi ini begitu hangat. Tidak hanya dengan Presiden Jokowi, tapi Raja Salman juga begitu ceria ketika ketika ngobrol dengan Ibu Negara Iriana, dan sempat bercanda. Canda Raja yang saya dengar adalah dia bilang, ini bukan istrimu, ini anakmu ini, katanya. Kenapa katanya? Karena masih muda, katanya, sambil ngakak-ngakak. Saya nggak melihat. Itu menunjukkan kedekatan antar dua pemimpin negara itu ya, Pak Dubes ya? Oh iya, jadi tidak lazim cerita tentang keluarga, apalagi dalam kultur Saudi, kalau bukan karena kedekatan antara Raja Salman dan Bapak Presiden kita. Jadi saya sendiri ketika itu ada duduk di dekatnya, jadi sempat sedikit juga ngakak itu. Cuman kan dalam sebuah forum kayak gitu kami nggak boleh ngakak. Semua menteri datang di jamuan itu, dan karena Raja membuat joke seperti itu ketika ada dalam jamuan dan di kursi paling depan. Saya melihat bahwa hubungan kekerabatan, persaudaraan yang qalbiyah, yang dengan hati ini sudah terjalin antara presiden kita dan Raja Salman, sehingga untuk urusan kuota haji atau yang lain-lain saya yakin akan memudahkan semuanya. Dan ini juga kami saksikan bagaimana Muhammad bin Salman, Sayyidus Sabab, Prince Putra Mahkota ini juga begitu hangatnya kami menemani Bapak Presiden dalam bilateralnya, dalam pertemuan resminya, kemudian ketika dinner
juga disertai dengan joke-joke yang cantik, termasuk MBS mengatakan yang mulia ini punya latar belakang tukang kayu, kemudian sarjana kehutanan, sekarang jadi presiden, kami bangga dengan yang mulia, karena yang mulia bisa menaikkan ekonomi Indonesia menjadi 5% dan saya akan yakin kalau tahun depan 6%. Ada satu kata-kata MBS yang saya catat bahwa saya ingin terlibat dan saya akan menjadi saksi kebesaran ekonomi Indonesia atau di bawah pimpinan yang mulia. Itu disampaikan ketika dinner itu MBS mengajak menteri-menterinya. Ada sebuah joke di situ, Pak Presiden katanya. Mereka menyebutnya Pak Presiden Yakowi. Yakowi itu kayak bahasa Arab tuh. Jokowi katanya. Yakowi maksudnya ya, wahai orang kuat kalau dalam bahasa Arab. Wahai Bapak Presiden katanya, kami akan melibatkan diri untuk kebesaran ekonomi Indonesia, makanya di pertemuan di dinner ini kami ajak menteri-menteri kami yang punya duit. Menteri-menteri kami yang anggarannya tinggi sehingga program kita bisa langsung kita eksekusi untuk penguatan ekonomi dua negara. Jadi kesimpulannya begini, Pak Jokowi ke Saudi ini adalah yang didiskusikan adalah semua untuk kemaslahatan bangsa. Ya. Saya sendiri sampai kasihan sama beliau sejak datang jam 9 sampai kepulangan tidak ada waktu untuk tidur. Tidak ada waktu untuk tidur, sehingga kami harus mengatur jadwal menit per menit, detik per detik untuk kegiatan beliau, sehingga ketika di Riyadh pun tidak ada kesempatan beliau untuk datang ke KBRI karena betapa waktu ini sangat sempit sekali dan semuanya dipergunakan untuk pertemuan-pertemuan untuk menerima tamu menteri-menteri Saudi yang courtesy call dengan Pak Jokowi. Baik Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Pak Agus Maftu Abdi Gabriel, terima kasih banyak atas penuturannya, saksi hidup bagaimana dua sahabat pemimpin dua negara besar ini sangat akrab begitu, bahkan dalam pertemuan kenegaraan banyak joke yang dilontarkan di sana. Pak Agus Maftu, terima kasih banyak sudah bersama kami, selamat pagi.